Ma'asyiral aba wal ikhwan wal mustami'in wal mustami'at bil jiwar, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatu ahlil jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita kembali kepada Lailatul Hamid. Allah pertemukan kita kembali kepada malam kami yang penuh dengan limpahan rahmat, penuh dengan barakat. Malam kami yang insya Allah membuat kita semua memperoleh maghfirah pengampunan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala al-azamatu. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Perlu untuk banyak-banyak bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmatul Islam wal iman wal hidayah wal taufiq wal ri'a wal afiyah. Nikmat-nikmat inilah yang membuat kita bisa berjumpa. Nikmat-nikmat ini pula yang telah meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang terpuji. Dengan banyaknya kita bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut, insyaallah kita peroleh tambahan nikmat sesuai dengan janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salawat dan salam tetap kita aturkan buat junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan, sambil pula kita membaca salawat untuk junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga akan peroleh syafaat yang telah dijanjikan olehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjanji akan memberikan syafaatnya bagi kita yang banyak membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah. Allah ketemukan malam ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang termasuk daripada min ashuril hurum. 12 bulan dalam satu tahun, 4 di antaranya bulan haram, bulan yang perlu adanya kita sebagai hamba Allah untuk meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah, untuk lebih banyak bertagarrub, untuk lebih banyak bermunajat, untuk mengisi lebih banyak dengan istighfar. Inilah bulan yang dilarang. Di dalam ini bulan untuk berbuat zulum, berbuat kezaliman. Perbuatan zalim itu kapanpun tidak boleh, saat kapanpun tidak boleh, lebih-lebih di bulan haram. Sehingga peperangan pun juga dilarang. Kenapa? Untuk memuliakan, mengagungkan, menghormati kemuliaan ini bulan. Sehingga ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayamin, ini bulan dinamakan olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan bulan umatku. Begitulah Rasulullah memberikan nama kedua untuk 3 bulan berurutan. Dengan berurutan, pertama bulan Allah, kedua bulan Rasulullah, ketiga bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa di dalam menyambut ini bulan dengan yang senantiasa diikuti oleh leluhur kita sampai sekarang.
mereka kalau sudah berada di bulan Rajab membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan untuk kami keberkatan di saat kami berada di bulan Rajab, dan nantinya juga di saat kami berada di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Begitulah sehingga kita punya leluhur melebihkan lagi dengan apa yang dianjurkan untuk banyak beristighfar. Bukan artinya bulan ini baru kita mau beristighfar. Salahlah pengertian, paham orang yang keliru yang perlu kita luruskan, yang mengatakan kenapa pula mau istighfar di bulan Rajab. Ini ada merupakan suatu hal yang dipertanyakan oleh mereka yang tidak mengerti. Dari tidak mengertinya tadi membuat seolah-olah memperolok-olok kita yang beristighfar di bulan Rajab. Dari tidak mengertinya sehingga melahirkan pertanyaan yang mereka herankan untuk kita yang di bulan Rajab beristighfar. Kenapa pula katanya yang dia sama sekali tidak beristighfar? Dia memperolok orang yang beristighfar. Kenapa harus beristighfar di bulan Rajab? Salah. Kita yang diajarkan olehnya para leluhur itu untuk meningkatkan tadarrub, munajat, istighfar, bukan baru datang bulan Rajab kita baru mau tadarrub, bukan sudah datang bulan Rajab baru mau munajat, bukan sudah datang bulan Rajab baru mau istighfar. Junjungan agung kita setiap hari beristighfar. Nabi Muhammad mempercontohkan dirinya, waktunya penuh dengan tadarrub, penuh dengan munajat, penuh dengan harapan, penuh dengan mengangkat tangan minta kepada Allah, beristighfar sementara beliau tidak berbuat dosa. Jadi salah orang yang mengatakan lihat itu di masjid sana, lihat itu di mushola sana, lihat itu kampung sana, kalau bulan Rajab baru istighfar. Ini sebenarnya kata-kata yang mengagumkan untuk mereka, heran mereka dengan penuh kebodohan mereka. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Kenapa kita di saat ini banyak istighfar untuk meningkatkan lebih lagi banyaknya. Sebelumnya kita istighfar, bahkan setiap kita sholat sudah kita assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beristighfar kita. Sesudah sholat berzikir, berdoa, udah itu berzikir lagi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi istighfar setiap sholat itu. Kemana mereka yang mengatakan kita bulan Rajab baru istighfar? Orang setiap 5 waktu beristighfar. Sebelum sholat subuh kita istighfar. Iya, astagfirullah. Itu yang kita baca sebelum kita sholat subuh. Apa istighfar apa? Orang baru bangun tidur, mau sholat subuh, tidak dia berbuat maksiat tadi malam. Tadi malam dia tidak berbuat maksiat. Begitu mau sholat subuh dia ingat orang-orang yang mencemooh, yang memperolok perbuatan yang kita ikuti daripada perbuatan leluhur yang
memuliakan bulan Rajab dengan istighfar. Lihat itu haji itu, lihat itu haji itu haji itu. Ya tak kenapa? Kalau bulan Rajab baru istighfar. Subhanallah. Apa kata-kata itu? Tidak pantas kata itu keluar. Ya dah. Begitu dia meninggal yang tadi tahlilkan. Tadi yang 3 hari minta dihadiri. Tidak. Sementara apa yang telah dititipkan oleh leluhur istighfar Rajab, mereka berolok bahwa kita bulan Rajab baru istighfar. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang jelas kita di bulan Rajab bukan baru mau istighfar, tapi meningkatkan bukan baru tetapi meningkatkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, itu al-mu'min ma baina hasanatain. Al-mu'min ma baina hasanatain. Orang mukmin itu antara 2 hasanah. Belum apa-apa dia udah dapat kebaikan. Al-mu'min baina hasanatain. Loh, ya apa? Orang mukmin antara 2 hasanah. Hasanah itu apa? Kebaikan. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah ada 2 di dalam doa itu. Ya, tetapi hasanah yang saya ucapkan ini apa? Mukmin ma bainal hasanatain. Apa? Orang itu belum lagi berbuat baik. Baru sudah dapat catatan hasanah. Baru ini besok aku besok hari Kamis bulan ke-10. Sudah hari Kamis bulan ke-10. Ngomong lagi sama bininya, dia besok aku belum. Udah kalau macam itu nak beranak kata bininya. Nak beranak kau nak makan tahu. Iya. Ya. Sudah dapat catatan. Akhirnya makan sahurnya dia. Akhirnya niat dia. Tadi baru naknya itu udah dapat catatan hasanah. Akhirnya sampailah menjelang tadi maghrib. Betul. Muka dia dapat hasanah lagi. Bahwa tadi yang diniatinya udah diamalkannya. Makanya al-mu'min baina hasanatain. Mukmin itu antara 2 hasanah, 2 kebaikan. Di saat nak berbuat baik, itu catatan amal baik udah dapat tikok. Diamalkannya sampai selesai dapat tikok lagi. Begitulah keadaannya. Nah, itu taharat dari salat. Itu niat, nih salat dong dia. Nah, itu taharat itu lah. Pertama kali kita nyuci mana dia salatnya? Belum. Nah, di tangan ini habisnya, ya. Udah dapat catatan orang ini melaksanakan sholat. Kalaupun dia terpeleset misalnya hadisnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia udah sholat dicatat udah. Kenapa? Bainal hasanatain. Al-mu'min bainal hasanatain. Sholatnya belum dilaksanakan, niatnya lah sudah, niatnya itu dicatat ganjaran. Cobalah sholat belum sudah dibaca, sudah diniatkan. Nak berwudu kan bukan nak sholat, nak berwudu kan bukan nak sholat. Tapi kok ngapa nyebut sholat tu? Coba lihat kita wudu itu taharat dari sholat. Sajaku bersuci untuk sholat. Mana sholatnya? Belum. Sudah dapat catatan 1 hasanah. Sholat dia dapat 2 hasanah.
Kalau dia tidak kerjakan itu tadi, awalnya dah ada. Dari awalnya itu kesempurnaan hasanatun kamilah bisa dia dapatkan. Alhamdulillah, begitu beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berada kita di bulan Rajab, bulan ini ya kita patang niat, walaupun kita tidak sempat laksanakan karena bangun kesiangan, niat kita udah dijatuh. Besok nak puasa gini, tak tahunya bangunnya tak udah dulu. Ketinggalan lah. Udah ada yang kuat tadi terus kenyola. Aku kuat. Ya dah. Sebab makin tadi tadi aku makan banyak. Ya dah. Sehingga bangun kesiangan, ya dah, bangun pas subuh tidak sempat untuk makan sahur. Orang yang kuat tadi masih terus berpuasa. Kalaupun tidak dia berpuasa, niat dia tadi sudah memberikan bagian daripada ganjaran orang puasa. Akada begitu. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah. Ya dah, begitu orang baru saja berniat, niatnya itu sudah dicatat di sisi Allah. Alhamdulillah, ini sebagai hal yang perlu kita jadikan mukadimah di dalam pembahasan kita supaya kita lebih banyak berniat ya di bulan Rajab ni. Berniat lagi. Aku kata kalau kionya cakap di masjid ni banyak perempuan bulan Rajab ni. Ya dah. Tak tengok-tengok macamnya adalah oleh perempuan waktu ya dah. Di hari Khamis sama hari Senin apa lagi? Ingin baik ya. Pengen aku nak kerja perempuannya. Ya. Niat baik. Ni niat baik. Tapi lah kalau dikasih ke sama orang tadi niat tadi orang tu. Tidak jadi. Tapi kalau niat dewek tidak terlaksana, Allah Maha tahu. Sehingga catatan ganjaran kita dah dapatkan. Tapi kalau sekiranya untuk membangkit semangat yang lain, kita nak tunjuk orang berkuat, ingatkan aku ingatkan aku besok tu hari Khamis bagi kau lah berpuasa di masjid kita. Kenapa? Kalau nak ngawak ampera, ampera nak jawab. Bukan ampera nanti ambil putusan ampera dapat jadi bawa. Jadi dia punya nawa itu. Ngomonglah sama ustaz kita, Ustaz Rifat. Tapi kok lah jumlah. Tahunnya anak 12 lebih katanya. 12 lebih. Sudah anak-anak nawa bungkut aku sampai. Subhanallah. Tidak terlaksana. Loh, katanya nak ya Allah lupa. Niatnya loh sudah dapat ganjaran. Baru niat sudah dapat ganjaran, dilaksanakan betul, berlipat-lipat ganjaran. Luar biasa. Wah, Islam ni. Luar untuk khususnya di dalam segi amal, ya dah. Allah memberikan kemudahan untuk kita umat Nabi Muhammad, ya dah. Meskipun beramal dikit boleh banyak, ganjarannya banyak, amalnya ni dikit, pahalanya besar. Untuk itulah kenapa dibandingkan dengan umat-umat silam. Ya umat silam itu umat-umat dulu umurnya di atas ratusan. Ada yang umurnya 200 umat dulu. Tapi umat Nabi Muhammad antara 60 ya 70 sedikit sekali yang sampai di atas 70. Nah itulah meskipun umur mereka tidak seperti umur umat-umat silam, tapi kalau mereka beramal dapatkan ganjaran yang besar. Ada khususnya. Ini kelebihan sehingga ada bulan Rajab, sehingga ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan. Ini adalah bulan-bulan setokan amal yang membuat kita banyak boleh ganjaran datang kemudian ini bulan. Ini masyarakat hadirin sebagai mukadimah kita di awalan daripada bulan Rajab. Kenapa? Ini kebiasaan dari saya kita
punya guru, kita punya masyaikh, ya kita punya leluhur dulu, ya dah. Begitu juga Syekh Abdullah Nawawi, kalau dianya di bulan Rajab bukalah fadilat Rajab, ya dah. Macam nggak katik lagi bahasan, bukan. Emang dia dapat dari gurunya tak itu juga. Jadi menlalu datang bulan Rajab, dibuatlah orang yang ada di majlis itu sudah pernah dengar ya, sudah ini. Teringat lagi, teringat lagi, teringat lagi. Bahkan dari kerap seringnya syekhnya tadi membuka ke pakai dipeloi oleh tamiin yang ada tadi. Ngapa? Sudah sering aku dengar dari syekh. Jadi begitu syekh membaca, aku tidak meloi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa kebiasaan daripada kebiasaan yang mulia daripada leluhur kita ikuti. Saya mengulangi ini pada tahun yang sudah di bulan Rajab yang sudah. Tapi setiap bulan Rajab kalau bertepatan kita berada di awal-awalnya, bagi kita untuk memberikan penjelasan bagaimana guru-guru kita dulu. Nah niru jago lagi dong. Kalau bukan niru guru kita sendiri, leluhur kita, ya dah, yai kita. Kenapa nak kita ngobak Arabic? Dibilang, ya dah, kalau yai kita, Kiai Abdullah, ya dah, masih ada sampai sekarang. Tinggal kita menghidupkan ajarannya. Kita menghidupkan ajarannya, berarti mati hidupnya beliau. Menghidupkan corona, berarti mati hidupnya beliau. Ya, meskipun kita ke mana, belajar ke sana, belajar ke Mekah, belajar ke Madinah, belajar ke Hadramut, tapi kebiasaan leluhur kita di tempat kelahiran kita jangan kita tinggalkan. Jangan, tetap, ya dah. Itu bukan daripada mahabbah itu. Orang yang cinta tidak akan meninggalkan leluhurnya. Orang yang cinta kepada leluhur tidak akan meninggalkan. Wah, kalau kami di Mekah, iya. Tapi saya kelahiran Palembang, dibesarkan di Palembang, belajar dengan Muallim Umar Abah Bendi. Di Lurung Tumas itu ada Baitul Ulum. Itu tempat saya belajar. Meskipun selanjutnya saya belajar kemana? Ke Arya 13 pada tahun 73. Ya, saya tidak artinya lupakan daripada yang diajarkan dulu. Sama. Begitu tahun 876 saya ke Mekah 83. Ya saya ke Palembang. Saya tetap menghidupkan ajaran yang saya dapatkan dari guru-guru saya yang di Palembang. Jangan sampai mentang-mentang boleh guru Mekah lupa dengan CC Palembang. Tak boleh macam itu. Apa nama itu tu? Mentang punya guru Hadramut lupa dia wilayah Palembang. Tidak boleh macam itu. Sebab yang kita dapatkan dari CC kita di Palembang ni benar bukan salah mana. Tapi untuk peningkatan ilmu pengetahuan boleh. Sebab kita itu di dalam segi pengetahuan. Kalau dalam segi amalia, dalam segi beribadat, dalam segi kita yang kita dicontohkan oleh leluhur di dalam suluk langkah adat, itu tetap mengutamakan kita punya leluhur yang ada di tempat. Ya dah. Jangan boleh kawan baru. Ya dah. Lupa kawan lama. Jangan boleh kawan baru, jangan kau tu. Lupa kawan lama. Buat kawan lagi sudah dah bagus. Kawan baik, boleh kawan baru. Lupakan kawan lama. Nilainya sudah jalan. Kau lupa sama kita rupanya dia. Mentang boleh kawan baru. Langsung kita menilainya adalah tak bagus. Ilmu
di atas semua adab. Adab lebih utama untuk ilmu. Makanya orang yang berilmu itu dia tidak akan melupakan leluhur tempat kelahirannya. Jadi di mana tempat, di mana masjid, di mana musala, ya kita punya biasa mendawatkan di dalam bulan bulan Rajab Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini yang kita dawatin di sini. Ini ada waktu ini balik umroh di Mekah kan ada di Madinah itu. Jadi gara-gara engkau pergi ke sana, kau tinggalkan yang biasa kau gawekan di sini. Lah itu baru. Aku duduk ke Masjidil Haram sana, banyak wong tawaf, banyak wong ini, tapi dah kata yang macam-macam kita di masjid kita ni, pilih orang ni waktu alayya. Sibuknya lain dia. Sibuknya dia umrah. Sibuknya dia sa'i. Makanya kita tidak melihat mereka yang duduk kumpul macam kita. Sebab mereka menggunakan kesempatan. Dan orang-orang yang kau lihat, orang-orang yang kau dengar, itu orang datangan dari semua penjuru. Ada yang dari Damam, ada yang dari Syam, ada yang dari Irak, ada yang dari Bangladesh, ada yang mana kau akan mengikuti? Nak udah kaki, macam tempat itu di Palembang kan orang pilih warna waktu nyanyi itu dia. Akhirnya balik ke Palembang, balas lagi bagi Rabbi pilih warna. Nah itu bagus, tuh. Masa kau balik ke Mekah jadi berubah? Berapa total dah mengamalkan apa yang diamalkan leluhur? Justru itulah perlu kita ingatkan sekarang ini. Apa yang diamalkan oleh leluhur? Apa yang diajarkan oleh syekh-syekh kita yang dulu? Jangan membuat gara-gara ada syekh baru lupa dengan syekh dulu. Benar, Syekh Abdullah Nawawi benar, masyayikh kita yang dahulu, Ustaz Naiman itu benar, Yai itu benar, Yai Nahdlatul Naning itu benar, semua kiai kita itu benar, ajaran mereka kita ikuti. Jangan yang baru melupakan kita, tinggalkan semua yang lama. Mayumkin abadan. Sama sekali dah boleh. Nah ini masyarakat hadirin untuk kita mengawali awal daripada bulan Rajab ini. Baik, kita buka kitab yaitu Al-Adwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah. Sampailah kita kepada fil Maulid. Fil Maulid. Ma hukmu amalil maulid wal ijtima' lahu. Ma hukmu amalil maulid wal ijtima' lahu. Apa hukum daripada perkumpulan kita di saat bulan Maulid? Pengamalan yang kita amalkan di bulan Maulid, amal. Wal ijtima' berkumpul untuk mengamalkan amalan seperti yang diamalkan oleh kita di bulan Maulid. Amal al-Maulid allati huwa dzakara al-ahbar dzikrul ahbar al-warida fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi min al-ayat wal mu'jizat wal ijtima'in nas ala dzalik min al-bida'il hasanah allati yusabu 'alaiha sahibaha lima fihi min ta'zimi qadrihi sallallahu alaihi wasallam wa izhar al-farah wal istibsyar bi maulidihi syarif wa it'am at-ta'am wa nahwihi min wujuhil gurbat wal masarrat. Dijawab oleh Habib Zain pertanyaan mengenai hukum amalia, amalan yang diamalkan orang-orang di saat bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amalan Maulid yang kita amalkan dengan menyebut membuka akhbar, kabar-kabar berita mengenai dari awal permulaan
lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat atau apa yang terjadi daripada tanda-tanda tanda-tanda yang menandai sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mukjizat-mukjizatnya. Dan pertemuan daripada pertemuan yang ada, yang diadakan oleh kita, itu adalah min bida'il hasanah, minal bida'il hasanah. Itu pun kalau dikatakan bid'ah, suatu yang mengada-ada, tapi yang diadakan ini adalah yang baik, bid'atun hasanah. Nah, allati yusabu 'alaiha. Boleh dikatakan bid'ah, tapi harus disambungkan dengan kata hasanah. Ya, jadi perayaan Maulid, orang membaca sirah Nabi, ya dah di mata Nabi orang lihat langsung Nabi. Di mata Nabi, apa di mata Nabi? Nanti macam perayaan Maulid itu macam ke mana gitu. Mereka punya kesempatan yang lebih besar. Mereka melihat langsung kepada Nabi. Mereka bermusafahah kepada Nabi. Mereka mengambil air minum. Bahkan di antara mereka minum air daripada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau berperang, mereka tidak ada air, mereka kehausan. Mencari air gak ada, semua ndak ada. Akhirnya dari air yang sedikit Nabi masukkan tangannya sehingga memancarlah dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u fadha zulalan min asabihi arwal juyud wa jawful jayb yaltahibu al-ma'u fadha zulalan min asabihi. Itu air mengalir akhirnya. Orang sahabat mau berperang, mereka dalam krisis air, kehausan semua, yang ada cuma sedikit air. Air yang sedikit itu kata Rasulullah, mari sini air yang sedikit itu. Walal sebenarnya jari jemari Rasulullah bisa keluar air, tapi Rasulullah tidak menunjukkan akan dirinya dari jari-jarinya bisa keluar air. Diambillah yang punya air itu sini. Begitu Rasulullah masukkan tangannya, meluaplah air yang banyak. Semua mereka yang jumlah ratusan sahabat semua pada kenyang minum. Dari mana airnya? Dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ada yang bertanya, itu maulid perayaan baca manaqib sirah Rasulullah, kenapa di masa Rasulullah kok ada? Berarti sekarang baru ada, sesudah Rasulullah meninggal baru ada. Berarti mengada-ada. Kenapa? Sebab di masa Nabi tidak ada. Dia alami dituntun oleh Abu Umar, Barzanji dituntun oleh Imam Barzanji. Dia ada cara Quranan semuanya mereka yang ada di mata daripada mutaakhirin, ulama belakangan. Berarti kalau kita mau cari Barzanji di mata Nabi, nggak ada Barzanji di mata Nabi, betul. Kenapa sekarang baru ada di mata Nabi, nggak ada Barzanjian? Tidak ada. Berarti Barzanji yang sekarang ini mana ada? Beda. Ada apa mereka mau baca orang yang ada di depan? Ada apa mereka mau baca Rasulullah di hadapan mata? Jadi ini orang ini kalau dikatakan goblok marah dia. Marah. Bisa ngomong kita, ini bid'ah gak baik ini. Ya, sebab di mata Nabi gak ada. Ya, baru sekarang ini ada maulid Bintul Duror, ada maulid Barzanji, ada Dibak, ada semua itu ada. Macam-macam maulid, ya. Ada cara Quranan, macam-macam. Beda itu, mengada-ada. Kenapa? Alasannya di mata Nabi ya. Kalau kamu punya alasan
di mata Nabi tidak ada. Buat apa itu ada di mata Nabi? Kenapa? Mereka bisa lihat Nabi langsung, bisa cium tangan Nabi langsung. Mau berperang dia apa? Ya, mau berperang mencari kesempatan. Sebab bagaimana cara supaya bisa celup, bisa cium perut Nabi? Nah, akhirnya pada saat Nabi merapikan sop peperangan, dia tidak mau rapi. Pada saat Nabi merapikan sop baris peperangan, ada seorang sahabat tidak mau rapi, malah dia melanggar. Akhirnya dipukul oleh Nabi. Dia punya perut, kecil waktunya, nggak melukai, tidak menyakiti. Cuma dengan ini memang cari kesempatan. Ya, bagaimana caranya supaya cium perut Nabi? Ya, akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, seperti yang kau lihat, kita ini di medan perang. Medan perang itu ujungnya pedang. Mati syahid. Aku akan berperang ya Rasulullah, tapi engkau telah sakitin aku ya Rasulullah. Sahabat semua berontak. Ini kok sahabat bilang engkau sakitin aku. Kenapa? Tapi dia yang salah. Orang dulu rapikan baris, dia nonjolkan perut. Begitu dipukul sedikit sama Nabi sama seiwak yang nggak nyakiti, tapi dia bilang ya Rasulullah, aujatani. Ya Rasulullah, engkau telah sakitin aku. Sangat bingung, kau sakit apa? Aku mau balap ya Rasulullah. Di mana? Di sini. Buka perutmu. Wah, rupanya mengakhiri umur mau cium perut dibuka oleh Rasulullah. Begitu dibuka, dikeluar sama dia dan lepasin sama dia. Habis dia perang mati syahid. Apakah orang seperti ini perlu dibukakan sejarah Nabi? Jadi orang yang ngomongkan di mata Nabi tidak ada, di mata Nabi tidak ada, perlu mereka pelaku. Mereka itu pelaku, orang-orangnya itu. Ya, kalau tidak mereka kita tidak tahu sejarah Nabi. Jadi mereka tidak perlu baca maulid. Mereka dulu yang dikatakan di mata Nabi tidak ada, di mata Nabi tidak ada. Mereka itu yang dulu tidak perlu itu. Mereka pelakonnya, yang membuat kita tahu sejarah Nabi ya mereka. Sehingga kita melihat ada seorang seperti ini. Ada lagi yang sudah tangannya lepas, bawa. Tangannya dibawa sendiri ada Rasulullah. Mati mau ikut perang, tapi tangannya lepas, dikembalikan lagi oleh Rasulullah. Kembali semula, malah lebih kuat daripada semua. Apakah perlu peringatan Maulid di masa Nabi? Mana perlu? Mereka itu nonton langsung. Yang mau dibacakan biografinya, yang mau dibacakan riwayatnya, yang mau dibacakan sejarahnya ada di hadapan mereka. Makanya sangat kosong. Tidak benar pikiran orang yang mengatakan ya di masa Nabi dah ada. Kenapa? Di masa Nabi itu memang mereka bisa lihat langsung. Jangan lagi menunjukkan tambah goblok orang yang mengatakan dengan alasan di mata Nabi dah ada. Emang orang di mata Nabi kesempatannya lebih baik daripada kita. Kesempatan melihat langsung, jumpa langsung, cium langsung, meluk langsung. Makanya mereka tidak perlu. Tapi perempuan-perempuan itu, ibu-ibu minta jatari supaya bisa seperti sahabat-sahabat Nabi. Ya Rasulullah, alangkah enaknya mereka sahabat-sahabat itu. Waktu mereka banyak berjumpa denganmu, adakah waktu untuk kami? Subhanallah. Sehingga mereka mendapatkan jatah waktu. Rasulullah memberikan arahan ajaran untuk mereka melalui istrinya tercinta Aisyah. Ajaran
Apakah orang itu perlu perayaan maulid? Mereka udahlah langsung melihat. Nah, kira ini. Jadi cara ini sesuai dengan apa yang diadakan di sini. Pertanyaan mengenai kenapa itu adanya maulid, ya. Maulid itu diadakan untuk memberikan kita meskipun bid'ah mengada-ada, tapi bid'ahnya bid'atun ala akan memberikan untuk kita petokan ganjaran. Kenapa? Ta'zim qadri Rasulillah. Sebab kita mentakzimkan, mengagungkan gadaran kedudukan Rasulullah. Rasulullah yang berkedudukan tinggi di sisi Allah kita agungkan. Sekarang kita lihat saja ada orang besar. Orang itu mulia. Orang itu mulia. Datang masuk tempat kita. Ya dah. Semua kita pada berdiri. Tak tahu ada di samping saya di sini kojok kita ada dah. Tak tahu. Yang kita semua pada berdiri, ya dah. Karena kita mengenal tulang tersebut adalah orang mulia. Apalagi dia benar ulama, al-amilin, mu'amarin dengan usianya lagi yang tua. Sudah usianya tua, ilmunya tinggi, minat sholihin, ya. Terpancar dari wajahnya, ya, tanda-tanda kesolehannya. Akhirnya semua orang yang ada duduk berdiri semua. Iya dianya, ya. Mau tahu ada suku hamba Allah, saya tidak tahu. Apa boleh? Pakai ngomong dulu. Apa boleh? Tidak tegang ngomong. Itulah. Ini nampak sudah. Akhirnya bagaimana yang ada melihat orang ini dengan suara lagi? Dengan suara lagi dia ngomong. Tidak boleh. Ini tidak tegak-tegak orang datang. Biasa baik. Kamu tadi langsung berontak sebab kamu termasuk orang yang berdiri. Saya tadi termasuk orang yang berdiri. Ya dah. Melihat orang yang seperti ini tadi, ya dah. Ada apa namanya berontak. Apa salahnya kalau dia nengok yang banyak semua pada berdiri, dia belok berdiri. Ya dah. Menghargai. Nah, bagaimana orang yang kedudukannya, kebesaran harganya di sisi Allah yang memberi. Rasul ini orang biasa. Ada orang datang dari Yaman, tokoh ulama besar Yaman, datang di sini begitu masuk semua berdiri. Menghormatin dia. Orang datang sengaja ke tempat kita, ke masjid kita, alhamdulillah. Ya dah. Akhirnya semua ustaz, rombongan yang ada semua pada berdiri. Kenapa? Memuliakan orang ini. Datang dari tanah suci, ulama Masjidil Haram misalnya datang ke sini. Oh, betapa bangganya kita yang ada di sini. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu besar. Kenapa harus berdiri sama orang ini? Karena orang ini orang mulia. Dia minal ulama, terpancar di wajahnya wajah kesolehannya. Ya. Jadi kita memuliakan yang dimuliakan Allah. Lebih Rasulullah. Lebih Rasulullah. Makanya di sini dikatakan minta ini qadrihi sallallahu alaihi wasallam. Kita tampakkan mengagungkan gadar karena gadar kedudukan itu bukan Nabi yang menginginkan, Allah yang memberi. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah. Siapa orang yang mengagungkan, membesarkan syiar Allah lebih besar. Banyak syiar-syiar tanpa Rasulullah kita tidak kenal syiar-syiar tersebut. Berarti lebih besar lagi ini. Ada Mas'aril Arab, ada syiar-syiar ya. Semua syiar-syiar yang ada itu kalau tidak Rasulullah yang nyampai, mana kita tahu? Makanya takzim qadr Rasul, mentakzimkan gadar kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan izhar al-farah, dengan menampakkan rasa senang gembira, istibsyar di maulidih wa it'amid ta'am. Aku insyaallah mau adakan pada hari lahirnya Nabi ada hajatan sehingga dianya di situ menjamu orang-orang yang datang.
karena merespon panggilannya untuk apa? Untuk maulid, untuk perayaan maulid, untuk bertenang-tenang dengan Nabi, dengan membaca salawat, ya, dengan menyembelih kambing, ya, untuk buat apa nasi minyak atau nasi mandilah dan semua, ya. Maka ini bid'ah, tapi ini namanya bersedekah, memberi makan. Anjuran bersedekah, menyenangkan sesama kita. Ya, kita sesama kita saling menyenangkan itu dianjurkan oleh syariat. Wa nahwi min wujuhil ghurbat wal masarat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru pertanyaan satu masalah maulid ini. Insyaallah akan kita susulkan pertanyaan selanjutnya. Semoga Allah pertemukan kita pada dua Kamis yang akan datang. Ada manakullakum walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.